Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Yang kedua, sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, pemirsa Beranda Dakwah dimanapun kalian berada, senang rasanya saya Muhammad Akmal Gifari bisa bertemu kembali tentu saja dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah seorang mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, yaitu Al-Ustadz Fahmi Faujar Syam. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ustadz, ya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat ialah sumber ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. Oleh karena itu mari kita dengarkan bersama sepatah dua patah pengantar dari Ustadz Fahmi. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa Tepian TV semua dimanapun kalian berada. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman, kemudian bagaimana cara kita untuk belajar, karena sebagaimana ayat yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika kita belajar itu maka Allah akan meninggikan orang-orang yang menuntut ilmu itu dengan beberapa derajat. Dan salah satu hadis juga mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi perempuan umat muslim yang laki-laki, baik yang perempuan juga, jadi semuanya wajib. Tidak ada pengecualian dalam penuntut ilmu. Nah, yang akan jadi pertanyaan dan insya Allah akan kita bahas pada beberapa waktu ke depan, yaitu ilmu yang mana yang harus kita tuntut. Itu yang jadi pertanyaan kan. Karena sekarang udah mulai banyak ilmu-ilmu yang saya juga bingung disebutnya apa gitu. Karena cara untuk membobol rumah kan bisa dibilang ilmu membobol rumah, bisa juga kan. Masa kita wajib untuk menuntut ilmu itu? Dan ilmu untuk mencuri dan yang lain-lain. Nah, nanti kan ada beberapa seharusnya ilmu mana yang harus kita pelajari. Kemudian bagaimana pandangan kita terhadap menuntut ilmu, khususnya kita di ranah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kan kita juga sebagai lembaga institusi yang tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita di perguruan tinggi belajar tentang ilmu pengetahuan, dan ini penting harusnya kita sampaikan bahwa ilmu yang harus kita pelajari itu adalah ilmu yang bagaimana, kemudian sumbernya, sumber kita mendapatkan ilmu seperti apa. Karena tidak sembarangan sumber kita bisa mengatakan bahwa itu sebagai ilmu gitu. Karena ilmu itu banyak pembagiannya dan ada beberapa tingkatan. Yang sering terjadi di masyarakat sekarang itu kadang kita meloncati tangga-tangga keilmuan.
tiba-tiba orang langsung belajar, langsung naik ke atas, tapi ilmu-ilmu alatnya belum selesai. Nah itu yang nanti membuat kebingungan akhirnya, karena belum sampai buat belajar di daerah situ, tapi dia sudah mencoba untuk mau masuk ke situ, sedangkan ilmu-ilmu yang di bawahnya belum selesai, akhirnya kebingungan sendiri. Dan sumber-sumber ilmunya itu juga harus bagaimana, karena kadang kebanyakan masyarakat kita sekarang, bahkan juga di lingkungan akademik sekalipun, banyak yang menganggap bahwa menjadikan informasi sebagai ilmu pengetahuan. Sekarang kan kita masih bingung nih, apa bedanya informasi dan ilmu pengetahuan, coba? Kalau misalnya kita sampaikan atau enggak, ada sebuah seminar mungkin, atau ada sebuah kita ngomong dengan seseorang ataupun bagaimana seperti itu, kita bisa katakan itu informasi atau ilmu. Nah itu yang penting nanti bakalan kita bahas untuk kedepannya, semoga nanti bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Ustadz atas pengantarnya. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi perjumpaan kita terkait pembahasan dari sumber-sumber ilmu dan pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Oke, tadi kan sudah disampaikan pengantar oleh Ustadz Fahmi terkait sumber ilmu dan juga pentingnya menuntut ilmu. Oleh karena itu, mari kita bersama dengarkan materi yang sempat terpotong tadi. Kepada Ustadz Fahmi, kepadanya disilahkan. Wajib berarti itu salah satu penekanan bahwa kita sebenarnya diwajibkan untuk menuntut ilmu, bukan untuk wajib pintar gitu ya. Apa bahasanya mungkin seperti itu, disederhanakan. Karena ini yang sebenarnya yang diwajibkan. Itulah kenapa Islam itu sebenarnya sangat indah gitu. Yang diwajibkan itu untuk menuntut ilmu. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu, walaupun dia paham dan tidak paham, itu udah gugur kewajibannya dalam menuntut ilmu. Itu yang harus kita pahami dulu untuk pertama ya. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk paham tentang apa yang dia pelajari. Itu suatu akan menjadi berat gitu bagi seorang muslim ketika dia harus belajar dan dia harus paham tentang apa yang dia pelajari. Padahal di Islam tidak seperti itu. Yang diwajibkan adalah hanya untuk menuntut ilmu. Maka sebenarnya yang harus kita pahami juga bahwa orang pintar, kalau misalnya bisa kita katakan, bukan karena dia belajar. Belajar itu hanyalah salah satu wasilah yang diwajibkan untuk kita mencapai ilmu. Tapi kenapa seseorang itu bisa menjadi pintar atau seseorang itu bisa paham tentang sesuatu, itu bukan karena dia. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada kasus di mana orang itu terus belajar beberapa tahun, kemudian terus mendalami ilmu pengetahuan, tapi pemahamannya hanya sebatas di situ-situ saja, dia sudah menggugurkan kewajibannya. Itu tidak masalah, itu sebenarnya sudah cukup. Ketika kita belajar tapi tidak paham, itu sudah cukup. Nah yang harusnya kita lakukan adalah meminta ilmu itu datang setelah kita berusaha untuk mendapatkan ilmu itu dengan wasilah belajar tadi. Itu yang seharusnya yang harus kita lakukan. Karena kebanyakan orang akan putus asa akhirnya kalau misalnya kita belajar kemudian gak paham-paham. Akhirnya dia putus asa dan akhirnya gak mau belajar lagi. Nah, padahal yang diwajibkan menuntut ilmunya bukan pahamnya kan. Bukan paham terhadap sesuatu itu. Ya yang lebih baik ya kita harus paham terhadap sesuatu itu dulu dengan cara belajar dan meminta ilmu gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya sebelum belajar kita diwajibkan berdoa, kemudian setelah belajar kita diwajibkan berdoa juga, karena kita harus yakini bahwa ilmu yang kita dapat itu bukan hasil dari pembelajaran kita dan yang lain-lain, itu karena memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga saya sempat singgung ketika misalnya seseorang itu mendengar sesuatu, itu bisa dikatakan sebagai informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, jadi begini, informasi itu sesuatu atau perkataan bisa dikatakan itu sebagai informasi ketika dia tidak berdampak kepada apa yang kita lakukan. Informasi ya.
Nah, beda dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berdampak dengan apa yang kita lakukan. Makanya ketika kewajiban setelah kita menuntut ilmu dan paham tentang ilmunya, maka kita wajib mengamalkannya. Informasi tidak wajib diamalkan. Misalnya kita punya informasi bahwa air ini adalah air bening. Apa yang harus kita amalkan tentang air itu adalah bening atau enggak? Kita mendapat sesuatu informasi ada sebuah bencana atau ada apa gitu ya di daerah lain, kita informasi dari berita-berita, apakah itu bisa kita amalkan? Agak susah karena memang bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berdampak terhadap apa yang kita amalkan. Guru saya dulu mengajarkan ilmu yang benar itu apa istilahnya? Ciri-cirinya, tandanya, kalau misalnya kita mengikuti sebuah pengajian seperti itu ya, atau Anda kumpul di berbagai komunitas, cara mendeteksi bahwa ilmu ini adalah ilmu yang benar, yang kita pahami ini adalah sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di sana menambah iman kita. Itu aja kuncinya, kata guru saya. Jadi kalau misalnya kita ngaji nih ke suatu tempat atau enggak kita ikut ke suatu komunitas atau apalah itu, ketika kita dalam situ menambah keimanan kita ingat dengan Allah, tuliskan kita bisa menjadi lebih baik, dah itu ilmu yang benar. Kalau misalnya ketika kita dalam ke situ kok kayaknya agak beda ya, kok kayaknya kita mulai nggak percaya Tuhan ya, kan banyak tuh sekarang tuh, kayaknya kita udah mulai ragu ya dengan benar nggak sih Islam. Nah, yang kayak gitu bisa ditanda-tandakan bahwa itu bukan ilmu atau sekedar informasi atau malah ya bukan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu ya seperti itu. Prof. Alatas misalnya membagi lebih merincikan. Beliau menulis buku risalah untuk kaum muslimin, RUKM gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu terbagi menjadi dua. Kalau misalnya kita biasanya sering dengar ada fardu kifayah ya, ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Nah, beliau menjelaskan cukup ilmiah gitu karena kita di ranahnya akademik. Beliau menjelaskan bahwa ilmu itu ada ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan. Misal gini, saya kasih contoh sedikit ya. Ilmu pengenalan itu sifatnya hanya satu arah. Misal saya ketika ingin mengilmui apa yang ada di sini, ada bunga ini, saya ilmui, saya melihat bunga itu, saya mendeskripsikan bahwa bunga itu putih, terus tuh daunnya hijau, tempatnya putih dan yang lain sebagainya. Itu ilmu pengetahuan yang karena hanya kita mengetahui dari kita melihat, kemudian kita mengetahui apa yang ada di sini. Ilmu pengenalan itu sifatnya dua arah. Jadi ketika saya sudah mendeskripsikan bahwa bunga ini warnanya hijau, kemudian yang ini lain, kemudian bunga itu berbicara kepada saya bahwa oh sebenarnya ini memang hijau tapi nanti besok aku bisa jadi warna kuning. Itu ilmu pengenalan. Jadi tingkatannya ilmu pengenalan itu jauh lebih dalam, jauh lebih jauh lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Itu yang biasanya kita sebut dengan ilmu ma'rifah, ilmu pengenalan. Jadi ketika kita ingin mencapai ilmu pengenalan, kita ingin mengetahui bahwa Allah itu bagaimana, Allah menjelaskan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu menjelaskan panjang lebar, bahkan di ayat-ayat lain Allah menjelaskan bahwa ini bukti bahwa ketika kita ingin mengetahui ilmu, kita bukan hanya bertindak satu arah, kita bukan hanya mengenal Allah atau enggak kita hanya berpikir mencari mana Tuhan dan yang lain-lain. Tapi Allah menjelaskan Tuhan itu yang seperti ini loh. Tuhan itu yang esa dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu ketika kita membagi dengan ilmu pengetahuan dan ilmu pengenalan. Mungkin nanti bisa dipertanyakan kalau misalnya ada waktu yang sempatnya. Nanti kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan terkait itu. Oleh karena itu, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi terkait sumber ilmu dan juga pentingnya menuntut ilmu. Mari kita dengarkan lagi penjelasan yang sempat terpotong tadi. Kepada Ustadz Fahmi, waktu dan tempat disilahkan. Bagaimana ilmu itu bisa didapatkan atau sumber-sumber ilmu gitu.
bahasa filsafatnya epistemologi biasanya. Kalau dulu Pak Abzar, dosen kita di Fakultas Usulin Nado dan Dakwah, mengatakan bahwa itu adalah salah satu epistemologi gitu, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Islam dan kita sebagai umat muslim harusnya kita memilih dari mana kita harus mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ada 4 sumber ketika seorang muslim ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ini bertingkat. Tingkatan yang pertama itu adalah khobar sodik. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi khobar sodik itu kalau secara bahasanya ya adalah kabar yang benar gitu. Kabar yang benar ini nanti dibagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah gitu. Jadi tingkatan yang tinggi sebagai umat muslim, ilmu pengetahuan yang harusnya kita dapatkan itu bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah, bukan dari sesuatu yang lain gitu ya. Ini tolak ukur yang paling pertama, ini yang paling tinggi. Kemudian untuk sumber ilmu pengetahuan yang kedua itu adalah intuisi. Beberapa ulama mengatakan intuisi ada di bagian yang terakhir, bisa dikatakan bagian yang terakhir karena ada beberapa pendapat yang tidak memasukkan intuisi sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu. Tapi kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa intuisi termasuk jadi sumber ilmu pengetahuan, karena kita sering mendengar gitu beberapa cerita-cerita tentang orang-orang soleh terdahulu mendapatkan sesuatu, kemudian bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar logika dan yang lain-lain. Itu menurut saya adalah suatu bagian dari intuisi. Bahkan Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ada intuisi di dalam sumber ilmu pengetahuan Islam. Al-Ghazali menjelaskan bahwa intuisi itu berasal ketika kita sudah melakukan uzlah, melakukan riyadhah, melakukan latihan yang sangat keras, kemudian kita tidak paham-paham, tiba-tiba di situ muncul intuisi. Al-Ghazali menjelaskan intuisi seperti itu. Tapi penjelasan tentang intuisi tidak singkat dan tidak mungkin juga bisa dijelaskan pada sekarang karena waktu terbatas. Jadi intuisi tidak sesederhana itu, tapi itu bisa kita harus kita anggap sebagai sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam. Nah, untuk yang kedua itu adalah akal sehat, al-aqlus salim. Nah, kalau biasanya bahasa kampus itu rasionalisme katanya. Yang kita ambil dari akal sehat atau pikiran kita. Akal sehat. Jadi ada tingkatannya, khobar sodik, intuisi, kemudian akal sehat. Dan yang keempat itu adalah panca indera, 5 panca indera. Al-hawasul khamsah gitu ya. Bahasanya kalau di dalam kitab-kitab itu adalah panca indera. Untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan tadi kita bisa menggunakan akal pikiran kita gunakan otak, kita gunakan logika, kita gunakan apa yang bisa kita pikirkan, kemudian kita juga bisa menggunakan panca indera. Dan panca indera ini juga menjadi suatu bagian yang penting ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Misal, bagaimana kita bisa dapat melihat Al-Quran, kemudian atau enggak meraba Al-Quran, atau enggak kita bisa mendengarkan kajian-kajian kalau misalnya bukan dengan panca indera. Jadi makanya dari itu Islam juga menganggap bahwa panca indera yang sehat itu menjadi sumber ilmu pengetahuan juga. Tapi dia berada di tingkatan yang agak bawah gitu ya dibandingkan khobar sodik dan intuisi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang perlu ditekankan juga ketika seseorang menggunakan keempat dari sumber ilmu pengetahuan ini, dia harus tahu tingkatan. Makanya tadi saya tekankan dari awal bahwa ini adalah sebuah tingkatan. Yang pertama itu ada khobar sodik, ini tingkatan tertinggi. Jadi ini yang menjadi patokan. Ketika intuisi bertentangan dengan khobar sodik, maka bisa dikatakan intuisinya kurang tepat mungkin ya seperti itu ya. Karena dia bertentangan dengan sumber ilmu yang pertama. Kalau misalnya akal sehatnya, kemudian apalagi namanya, panca inderanya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis, nah itu juga kurang tepat karena yang menjadi patokan atau sumber ilmu yang paling utama itu adalah Al-Quran dan hadis, kemudian ada turunan ke bawahnya. Jadi 3 di bawahnya itu harus mengikuti yang pertama. Itulah harusnya. Yang misalnya karena 3 di bawahnya itu mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Al-Quran dan as-sunnah atau hadis itu sudah bisa dipastikan tentang apalagi namanya sumber ilmunya. Tapi kalau di bawah-bawahnya kelemahan. Misal Al-Ghazali mengatakan bahwa panca indera itu punya kekurangan. Karena panca indera misalnya kita ngelihat sesuatu.
yang bisa kita lihat hanyalah yang sesuatu yang ada di sini. Misal saya di sini, saya tidak bisa melihat apa yang adik saya lakukan, misalnya ada di kos gitu ya. Nggak bisa, saya yang bisa ngelihat. Itu ada jadi batasan. Kemudian misalnya kalau di Al-Ghazali juga menjelaskan mengumpamakan bahwa ketika kita hanya menggunakan panca indera, beliau mengatakan bahwa panca indera melihat bulan itu kecil, tapi akal sehat pasti menolak itu. Orang yang punya akal sehat tidak mungkin mengatakan bahwa bulan itu kecil. Memang dia terlihat kecil. Jadi ada kontradiksi di situ. Ada panca indera mengatakan bahwa kita ngelihatnya bahwa bulan itu kecil, tapi akal sehat menolak bahwa bulan itu tidak kecil, bulan itu besar. Nah, jadi ada sebuah kekurangan mungkin bisa dibilang antara panca indera dan juga akal sehat. Maka dari itu harus disempurnakan dengan intuisi dan khabar sodik. Nah, dari 4 ini yang seharusnya kita pahami dulu betul-betul sebelum kita mulai menuntut ilmu. Kita harus pahami sumber ilmu ini. Misal ini bisa jadikan tolak ukur akhirnya. Misalnya kita baca suatu buku yang lagi rame gitu ya, atau enggak kita dapat pemahaman dari komunitas apa gitu. Nah, kita udah pakai tolak ukur yang 4 ini aja. Ini sesuai nggak sama Al-Quran sama hadis? Ini sesuai nggak sama apalagi namanya khabar sodik yang pertama? Kita bisa melihat itu sesuai mungkin dengan akal sehat kita. Kita bisa melihat dengan panca indera kita atau dengan intuisi gitu, perasaan dan yang lain-lain. Tapi dia harus tetap dikaitkan dengan dengan khabar sodik sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pertama seperti itu. Itulah yang harusnya kita jadi tameng supaya kita nggak salah-salah ngambil ilmu nih. Takut juga mahasiswa kan belajar 4 tahun tapi yang dipelajari salah. Nah, itu yang harusnya kita perdalam lagi seperti itu. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung ke nomor kita di 0852 8961 0044 dan nanti akan dijawab langsung oleh Al Ustadz Fahmi. Tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi bahwasannya sumber-sumber ilmu itu terbagi menjadi 4 dan juga pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan sekarang nih Ustadz, ada masuk 2 pertanyaan. Oh, iya. Yang pertama nih ada masuk dari saudari Ummul di Jalan Sirat Salman. Ia bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Banyak orang mengatakan bahwasannya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi bagaimana pendapat Ustadz terkait itu? Saya tidak berani menyalahkan dan juga tidak bisa menghukumi karena ini juga lagi-lagi salah satu bentuk adab kita terhadap ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa melihat menentukan suatu ilmu. Jadi tingkatan untuk menentukan hukum itu adalah mufti. Jadi kita tidak sampai dalam situ. Tapi ada 2 pendapat yang sering beredar gitu ya, yang sering kami dengar juga, kemudian ustadz-ustadz juga banyak berpendapat bahwa memang yang sering kita dengar di kalangan, khususnya waktu saya dulu di pondok pesantren, kemudian di kalangan mahasiswa juga sering dibilang ala adabu fauqal ilmi. Adab itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Bahkan di situ dikatakan menggunakan fauqo. Kalau di dalam bahasa Arab itu kata atas, kan adab itu di atas ilmu pengetahuan ya. Kata atas itu ada dua bentuk gitu ya. Ada fauqo, ada ala. Nah, di dalam mahfuzat yang sering kita dengar al adabu fauqal ilmi itu dia menggunakan fauqo. Jadi bedanya fauqo dan ala, misalnya kayak gini. Ini ala. Jadi alkitabu halal maktab. Jadi kitab itu di atas meja. Atasnya itu dia nempel langsung kayak gini. Tapi kalau misalnya fauqo kayak gini, alkitabu fauqal maktab. Jadi dia lebih tinggi. Jadi kayak as-sama fauqal ar, karena langit itu jauh lebih tinggi gitu ya. Itu tingkatannya berarti meningkatkan bahwa adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Itu pendapat yang pertama karena kita sering dengar mahfuzatnya seperti itu. Tapi juga ada beberapa ustadz, beberapa guru-guru saya juga berpendapat bahwa untuk mencapai adab kita memerlukan ilmu sebenarnya. Ya kan, untuk mencapai adab kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah adab yang baik, adab yang benar ketika kita tidak mengetahui ilmu tentang adab. Nah, itu pendapat yang kedua tentang pertanyaan tadi. Jadi ada 2 persepsi tentang mengatakan itu. Jadi lebih baik mana, apakah
adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan, kemudian apakah ilmu pengetahuan juga yang jauh lebih tinggi, jadi ada dua seperti itu. Tapi intinya itu kita bukan mempermasalahkan tentang hal itu sebenarnya. Intinya ketika kita menuntut ilmu kita juga harus dibarengi dengan adab. Karena adab pada penuntut ilmu itu banyak sekali. Di kitab Ta'limul Muta'alim misalnya, itu banyak sekali adab pada penuntut ilmu. Itu perlu pembahasan yang cukup panjang dan itulah pentingnya sebenarnya. Kenapa juga sering kita dengar menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Karena memang ilmu itu sangat luas sekali. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ustadz. Dan ini Baik. ada masuk juga pertanyaan Ustadz. Yang kedua dari Rafinda di Jalan Abul Hasan ingin bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang menuntut ilmu tapi ilmunya hanya untuk diri sendiri? Dan saya selaku mahasiswa ingin sekali membagikan ilmu akan tetapi sulit karena takut dianggap orang yang menggurui. Bagaimana Ustadz? Ya. Tadi kalau misalnya kita menuntut ilmu ya, menuntut ilmu kemudian kita gunakan untuk diri kita sendiri. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu kita belajar menuntut ilmu itu memang tujuannya untuk kewajiban. Tadi sudah saya sampaikan kewajiban. Jadi kita belajar, kita menuntut ilmu itu kewajiban bagi diri sendiri. Berarti semua orang wajib menuntut ilmu. Berarti semua orang memang wajib menuntut ilmu. Nah, dan kewajiban yang kedua setelah menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu. Itu yang dipahami dulu sampai situ ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih jauh ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya ilmu, kita wajib mengamalkannya. Wajib mengajarkannya. Nah, ini perlu kita hati-hati dalam sini. Yang pertama, pastikan ilmu yang kita pahami itu benar, kemudian baru kita mengajari seseorang. Atau enggak, ketika kita belajar atau enggak kita mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah kita dapat, itu sebenarnya sudah mengajarkan seseorang tanpa kita berbicara mengajar. Misalnya kayak gitu. Misalnya ketika sunnah ilmu pengetahuan bahwa minum itu disunahkan untuk duduk dan makan itu disunahkan untuk duduk gitu ya. Nah, itu adalah menjadi salah satu ilmu karena memang juga berasal dari khabar sodik ya, dari hadis Nabi juga dan yang lain-lain. Nah, kita tidak perlu menyampaikan, tidak perlu sampaikan ke yang lain bahwa minum itu harus duduk dan yang lain-lain. Contohkan dulu. Karena kewajibannya seperti itu. Setelah kita memahami tentang ilmu itu, kita mengamalkan dulu. Setelah diamalkan, setelah kita sudah mengamalkannya, sudah kita mencoba memahami tentang ilmu tersebut, silakan disampaikan dengan kadarnya masing-masing. Jangan berlebihan dan kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu. Kasih tahu aja nggak tahu, karena itu salah satu adab ilmu pengetahuan. Adab ilmu pengetahuan ya harusnya memang seperti itu. Kalau misalnya seseorang tidak tahu, katakan tidak tahu. Itu lebih baik daripada kita sok tahu ya. Kita sok tahu mungkin itu jauh lebih baik. Karena tingkatan ilmu itu tinggi sekali, banyak sekali tingkatan-tingkatan ilmu dan setidaknya kita dalam penyampaian kali ini kita bisa melihat lebih luas. Oh ternyata tuh ilmu seperti ini baru kita mulai mempelajari ilmu yang mana yang harusnya kita pelajari, kemudian cara kita menyikapi terhadap kita menuntut ilmu dan yang lain-lain. Karena itu penting sekali di dunia pendidikan dan semuanya memang butuh ilmu sebenarnya. Ya mungkin seperti itu ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga tadi pertanyaan dari Saudari Ummul dan Saudara Rafinda bisa terjawab dan bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang lain. Oke deh, tetap berada di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tadi sudah Ustadz Fahmi telah menyampaikan terkait pentingnya ilmu dan juga sumber-sumber ilmu, kemudian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Kali ini mari kita dengarkan kesimpulan dari materi hari ini dan juga akan ditutup dengan doa Ustadz ya. Kepada Ustadz Fahmi, waktu dan tempat kami silahkan. Kesimpulannya yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, mungkin kepada pemirsa Tepian TV semuanya, kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu. Bahkan kalau bisa ilmu itu kita jadikan sebagai kebutuhan.
Kalau misalnya hanya sekedar kewajiban, kita kadang ada terpaksa gitu. Wah ini wajib aku nuntut ilmu, akhirnya udah nggak apa-apa berangkat kuliah, akhirnya nggak apa-apa aku ke sekolah misalnya seperti itu ya. Atau enggak aku sudah aku nggak apa-apa ke pengajian karena ada kewajiban di situ. Tapi ketika merasa bahwa itu ilmu itu adalah sebagai sebuah kebutuhan, maka tidak ada keterpaksaan. Misal, ada nggak yang selama ini maksa kita makan atau anda mewajibkan kita makan? Kita nggak disuruh makan ya tetap makan gitu ya, walaupun nggak ada yang suruh. Misal ya, kalau di rumah ya disuruh mungkin makan sama orang tua. Seandainya orang tua tidak suruh makan, ya kita tetap makan. Karena makan itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah ilmu kalau bisa kita jadikan seperti itu juga. Ketika kita belajar kita ada ngerasa kekosongan gitu. Kayak ngapain aja selama ini? Nggak ada ilmu yang masuk, kemudian nggak ada yang bisa kita pelajari atau nggak ada yang bisa nambah dalam hari-hari kita tuh. Itu jadi kayak apa ya? Jadi sebuah penyesalan mungkin bisa karena kita sudah butuhkan. Dan kalau misalnya jadi sebuah kebutuhan juga akhirnya kita mau dimanapun itu kita akan tetap terus menuntut ilmu. Dan itu tadi yang harus kita perhatikan sebelum kita menuntut ilmu, kita juga harus memahami kaidah-kaidahnya dulu. Definisi tentang ilmu itu sendiri atau pengertian tentang ilmu itu sendiri juga cukup banyak sekarang, khususnya di kalangan akademik ya. Karena kita kan di kalangan akademik cukup bergulat tentang definisi menurut tokoh ini dan lain sebagainya. Itu harus kita kembalikan kepada tadi khobar sodik, sumber ilmu yang pertama. Karena kalau misalnya ilmu pengetahuan itu kita artikan sebagai sesuatu yang berasal dari akal dan berasal dari panca indera, kita menolak Al-Quran sebagai sumber ilmu. Soalnya kadang kita seperti itu, kita melihat oh ini masuk akal, kemudian ini bisa kita lihat, ini yang nyata yang real ada. Tapi di dalam Al-Quran ternyata tidak membenarkan hal-hal seperti itu. Akhirnya kita anggap itu sebagai ilmu pengetahuan, padahal bukan. Tolak ukurnya memang tetap di khobar sodik gitu kepada Al-Quran dan hadis. Ini juga bukan artinya kita terpaku ya. Kadang memang ada orang yang langsung kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang betul. Tapi pemahaman kita tentang Al-Quran dan Sunnah itu sebanyak apa? Itu yang harus dipertanyakan lagi seharusnya. Nggak benar-benar kita harus kembali Al-Quran dan Sunnah, tapi kita ternyata belum belajar tafsir. Kita belum belajar ilmu hadis. Ilmu hadis itu banyak sekali lagi pembagiannya. Ilmu hadis nanti dibagi-bagi lagi dengan ada rijalul hadis, ada apalagi namanya jarh wa ta'dil. Itu kitab-kitabnya kemarin saya lihat langsung ya. Alhamdulillah punya kesempatan lihat langsung kitab-kitabnya, ampun. Jadi satu rak itu ada sekitar 15-13 jilid satu sumber ilmu. Ya 2-3 meter lah gitu ya. Dan itu ya memang ulama-ulama terdahulu memang seperti itu. Beliau ketika menuliskan tentang ilmu itu enggak main-main. Nah, itu yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu. Untuk kita mempelajari ilmu yang seharusnya kita dapatkan. Supaya ya pertama biar enggak jadi masalah yang sering kita dengar gitu ya. Wah, ada hadisnya kayak gini, Bang Lan enggak boleh. Padahal hadis itu banyak sekali. Kadang dia cuma dapat hadis dari internet saja, terus itu langsung dipakai. Wah, udah hadisnya kayak gini. Masalah-masalah furu'iyah sebenarnya. Nah itu juga sebenarnya ada lagi ilmunya itu. Di dalam Al-Quran itu nanti ada yang mukamat, ada yang furu'iyah gitu, ada yang qot'i sudah, ada yang tetap di dalam ayat-ayat Al-Quran itu punya ayat-ayat yang sudah memang ketentuannya seperti itu qot'i. Tapi ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia bisa berbeda penafsiran. Nah itu harus kita pahami lagi tuh. Orang-orang kadang melihat sesuatu itu dan yang sering diperdebatkan itu adalah hal-hal yang furu'iyah. Hal-hal yang memang samar-samar itu udah dari zaman dahulu seperti itu. Kalau misalnya kita perdebatkan lagi sekarang, kita mundur ke zaman dahulu. Maksudnya hal-hal yang seperti itu memang ada dan memang di dalam Al-Quran juga membenarkan bahwa ada ayat-ayat yang memang penafsirannya lebih luas. Nah itu ya memang seperti itu, tidak usah diperdebatkan terlalu panjang karena memang sifatnya mutasyabihat. Sifatnya apalagi namanya tidak qot'i gitu, tidak tetap. Tapi kebanyakan kalau misalnya ayat Al-Quran yang memang sifatnya qot'i yang memang udah tetap, itu semua ulama udah pasti sepakat.
Kalau mengatakan ada Allah itu dua, nah ini hal-hal yang qot'i seperti ini diganggu gugat kan. Misalnya Allah itu ya sudah esa, satu malah. Bukan satu lagi, esa. Kalau satu masih ada dua, esa tidak ada dua. Makanya seperti itu. Yang kalau hal seperti itu saya yakin semua ulama itu apalagi namanya sepakat dengan hal-hal yang qot'i. Nah, mutasyabihat itu berbeda-beda pendapat. Nah, itu yang sebenarnya tidak usah kita terlalu keras dalam hal itu. Karena ulama-ulama terdahulu sampai munculnya 4 mazhab yang sering kita dengar sekarang, itu ya juga beliau-beliau seperti itu. Kadang kita terlalu fanatik dengan salah satu mazhab seperti itu ya. Kita mengikuti mazhab ini, kemudian ada orang yang berbeda mazhabnya dengan kita malah langsung mengkafir-kafirkan. Padahal mazhab yang kita ikuti dan mazhab yang dia ikuti itu satu perguruan. Soalnya imam-imam mazhab itu kalau kita pelajari sejarah beliau-beliau itu, ada yang murid dan guru. Terus tuh bagaimana kita malah pengikut-pengikutnya itu malah mengkafir-kafirkan, itu kan aneh. Kita terlalu sering berputar di masalah-masalah yang sudahlah, seharusnya kalau bahasa saya itu ya sudahlah, nggak usah terlalu diperdebatkan. Memang dari dahulu seperti itu, ulama-ulama yang banyak pendapat. Mending kita pahami yang qot'i, perjalankan yang qot'i, udah itu aja. Mungkin seperti itulah, biar kita jangan terlalu bingung dan terlalu memecah belah. Itu ya, seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin sekalian doa ya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada TVIN, kemudian Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah juga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik gitu ya. Membuat kita menjadi manusia yang memang menjalankan tugas dan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita tutup kesempatan kali ini dengan membaca Al-Fatihah dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadza jami'an minallahi azza wa jalla. Natamanna bi antakuna bi khair wa bi sihatin zaidah aina ma kuntum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan tadi. Oke pemirsa, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Fahmi. Semoga bisa menambah keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap saksikan Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah di TV Tepian pada hari Rabu pukul 4 sore. Saya Muhammad Akbal Gifari pamit undur diri dan meminta maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.